Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, berjuang untuk melawan hawa nafsu dalam diri kita, dan juga kita istiqomahkan sampai kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita roji'un kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketahuilah bahwa tujuan kita kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah itu tidak harus menunggu kita ibaratnya masuk ke liang lahat, atau tidak harus menunggu kita mati dulu. Ketahuilah bahwa ketika kita masih di alam dunia pun kita masih bisa kembali kepada Allah. Artinya batin kita yang selalu kembali kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Jangan merasa bisa mengatur, jangan merasa bisa menguasai sesuatu. Sesungguhnya kekuasaan dan pengaturan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berserah kepada Allah, namun kita sebagai makhluk yang memiliki jasad, makhluk yang memiliki akal, kita wajib berusaha, wajib berjuang sampai mencapai tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kali ini kita akan membahas ada ini apa namanya, hadis, tapi saya ini tidak tahu hadisnya ini doif, entah memang apa ya, ibaratnya itu sohih, soalnya maksudnya belum pernah baca langsung keterangannya, tapi memang di kitab tasawuf itu ada gitu, entah memang fatwa ulama gitu kan. Jadi tapi sepertinya hadis sih, tapi nanti ya saya ini lagi gitu, saya nanya lagi karena ini mendadak session yang kedua, jadi saya lupa bertanya gitu sama guru saya. Tapi memang ini akan saya jadikan bahan judul gitu, karena judulnya ini hakikat tanpa syariat, yaitu batal. Syariat tanpa hakikat berarti kosong atau sia-sia gitu. Nah, dari kata-kata hikmah seperti ini, saya sebut kata hikmah ya, tapi kalau misalkan hadis nanti saya akan klarifikasi di session berikutnya bahwa ini hadis gitu ya. Nanti saya akan tanyakan dulu pada mursyid saya. Nah, jadi mengapa kita, kalau misalkan kita hanya mempelajari ilmu hakikat itu kan ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sesungguhnya tentang ilahiyah gitu, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan gitu, artinya kan ilmu hakikat. Nah, itu kalau kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tentang eh, kebatinan di sini bukan supranatural bisa hilang atau bisa nyantet orang, bukan ya. Bukan itu maksudnya, kebatinan di sini batiniah gitu, tapi tentang ketauhidan gitu. Kita berbicara atau membahas atau menggali ilmu, mempelajari ilmu hakikat tentang ketauhidan, atau tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, dan ilmu tentang Allah itulah ilmu hakikat gitu. Kalau ilmu tentang hukum Allah itu kan ilmu syariat gitu. Nah, ilmu hakikat ini kalau kita pelajari terus, misalkan sampai mempelajari ada namanya sholat daim gitu kan, sholat
selalu sholat di dalam hatinya terus-menerus secara istiqomah, tapi namun di batin saja gitu. Artinya hanya mengandalkan zikir saja gitu. Tapi kita misalkan karena terlalu mempelajari ilmu hakikat, kita melupakan syariat sehingga syariat tidak kita jalankan gitu, hanya sholat di batin tok gitu, di batin saja. Nah itu berarti batal gitu. Jadi ilmunya itu kalau kita mempelajari hakikat saja tanpa syariat ya kita batal gitu. Artinya batal gimana? Ya nggak syah dong gitu kan, ibaratnya seperti kita sholat tanpa berwudu kan berarti, atau wudunya bersentuhan tangan atau misalkan membuang gas gitu kan dari inilah gitu, dari kubul atau dubur gitu kan, misalkan entah misalkan maaf kentut atau misalkan pipis sehingga batal sholatnya, sah nggak, diterima nggak gitu kan. Nah di situ kan pertanyaannya. Nah begitupun kalau kita selalu menjalankan ilmu hakikat, menjalankan ketauhidan tanpa dibarengi dengan ibadah syariat atau ilmu syariat gitu, itu juga batal atau batil gitu ya. Nah, jadi tetap harus kita memerlukan keseimbangan. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita mempelajari ilmu syariat terus misalkan kita menjalankan ibadah-ibadah syariat terus, menjalankan fikih segala macam gitu kan, ilmu syariat lah ya, apapun gitu, entah hadis, Quran gitu, tapi kita tidak mempelajari ilmu tauhid atau tidak mempelajari ilmu hakikat gitu. Ilmu hakikat tuh ilmu tauhid sama aja ya, tapi lebih ke ketuhanan ya, sama kan, tauhid hakikat gitu. Nah, tapi misalkan kita tidak mempelajari ilmu tauhid, tidak mengerti tentang esanya Allah, tidak mengerti manunggalnya Allah, tidak mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang ma'rifat billah, tidak mengerti tentang maqam musyahadah bagaimana, tidak mengerti tentang fanafillah bagaimana, tidak mengerti tentang bakobilah bagaimana gitu. Nah, itu berarti ibaratnya ilmunya itu atau misalkan amalan ibadah kita juga itu sama aja kosong atau sia-sia. Jadi nggak ada isinya gitu. Ibarat suatu ember atau wadah gitu kan, hanya wadahnya saja tapi kosong, apa isinya itu kosong tanpa isi. Makanya hakikat dan syariat itu perlu kita gali ilmunya sehingga lahir dan batin kita sempurna menuju keimanan yang sempurna, derajatnya keimanan insan kamil mukamil ya, minimal walaupun tidak mencapai insan kamil mukamil ya, mencapai derajat keimanan insan kamil gitu, itu pun sudah bagus gitu kan. Jadi usahakanlah gitu istiqomah dalam ketauhidan, usahakan ya walaupun misalkan belum mencapai maqam musyahadah, ya musyahadah secara batin aja, artinya menyadari segala sesuatu yang kita lihat, segala sesuatu yang terjadi, ya itulah dari Allah, kita kembalikan kepada Allah gitu. Atau misalkan kita melihat segala seluruh alam semesta ini makhluk ciptaannya Allah atau miliknya Allah, begitu terus. Itu pun kalau kita bisa istiqomah dalam setiap apa yang kita pandang, di kanan kiri kita, atas bawah kita, di tengah-tengah kita, atau di segala sesuatunya yang kita pandang, kita istiqomahkan seolah-olah kita melihat Allah gitu kan. Nah itulah ihsan gitu. Jadi ihsan itu kan pokok-pokok agama ya, iman, Islam, sama ihsan gitu. Jadi itulah kalau misalkan kita sudah bisa seperti itu ya kita ihsan, secara syariat itu ihsan. Tapi secara tauhid yaitu jalan menuju ketauhidan, menuju Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi secara kesadaran jiwa gitu memandang Allah walaupun belum mencapai gitu. Jadi hanya baru seolah-olah saja gitu. Itu udah bagus gitu. Itu udah bagus, udah tergolong manusia yang ihsan gitu. Jadi tolong ya, sekali lagi saya akan mengingatkan di sini, yakinlah belajar tasawuf itu adalah pilihan yang tepat bagi kita umat Islam atau umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar syariat dan hakikat kita itu sempurna atau seimbang gitu. Walaupun misalkan belum sempurna ya minimal seimbang gitu ya, ngerti-ngerti tentang ikhlas bagaimana, ngerti-ngerti tentang tawadu, ngerti tentang tawakal, ngerti tentang ridho, tentang sabar, tentang jihad, zuhud, waro gitu kan. Kalau
kalau kita sudah mengerti semua itu, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya ibadah batin kita, ya berarti kan sudah lengkap gitu. Tinggal kita lengkapi lagi dengan ibadah syariat secara istiqomah. Jangan pernah tinggalkan sholat wajib, walaupun sudah mampu sholat daim di dalam batin, tetap kita harus sholat wajib. Karena ibaratnya itu tuh kita diciptakan memang untuk ibadah gitu. Walaupun ibadah itu kan tidak hanya batin saja ya, jadi batin dan dohirnya pun tetap ibadah kepada Allah gitu. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, kalau bisa ditambah sholat sunnahnya, sering-sering sholat sunnah taubat ya, karena kita itu kadang banyak dosa-dosa yang tidak sengaja gitu. Memang kalau orang yang sudah mencapai al-nafs al-mutmainnah, dia sudah tidak tertarik dengan dosa gitu, sudah tidak tertarik dengan perbuatan-perbuatan yang batil atau yang jolim itu udah nggak ini gitu. Kalaupun misalkan mereka harus tergelincir di dalam suatu kesalahan gitu, itu biasanya karena faktor eksternal. Nah makanya kita kadang-kadang kan nggak sengaja ketemu temen, ketemu saudara, ketemu keluarga, ketemu teman kantor, apa teman di pabrik, apa siapapun gitu kan. Kadang-kadang dosa gibah itu kan sulit dihindari ya, paling sulit dihindari itu memang dosa gibah gitu. Nah jadi ya walaupun misalkan kita sudah tidak melakukan dosa-dosa yang besar yang sengaja-sengaja dilakukan, itu gibah itu siapapun bisa kena dosanya gitu. Karena nggak mungkin kita selama berinteraksi dengan manusia itu nggak mungkin nggak ngomong gitu, nggak mungkin. Pasti kita ngomong, pasti kita ngebahas sesuatu gitu. Dan ngebahas sesuatu itu pasti itu nggak bakalan melenceng dari gibah gitu. Selalu ada aja gibahnya gitu kan. Tapi kadang gibahnya itu gibah yang secara tidak sengaja. Jadi nggak misalkan, sini, misalkan, itu ya si Anu gini. Nah kita kan kalau udah berbenah, kita nggak mungkin seperti itu kan. Tapi kan kadang-kadang melayani orang yang gibah gitu. Jadi minimal iya ya. Oh masa sih? Oh iya kali ya. Dari ngomong oh iya kali aja, atau misalkan membenarkan omongan yang gibah aja, itu kita udah terlibat gitu kan. Nah makanya perseringlah sholat taubat atau perbanyak membaca istighfar gitu kan. Jadi kita itu selalu mohon ampun gitu, minta diampuni gitu, karena banyak sekali dosa yang kita buat setiap hari gitu, dari perkataan, dari perbuatan. Kadang-kadang kita lewat, ada temen ngeliat, dia udah say hello sama kita nunduk karena fokus mikirin kerjaan atau mikirin keluarga gitu kan. Itu aja kita udah menyakiti gitu kan, disangka sombong, oh kok orang itu gitu udah saya say hello, udah saya dadah gitu, tapi nggak nengok. Sakitlah hati yang diabaikan itu kan. Nah dari situ aja kita sudah tidak sengaja sudah menyakiti orang lain gitu. Nah makanya perbanyak istighfar dan perbanyak sholat sunnah taubat ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang besar maupun yang kecil, dosa yang langsung maupun yang tidak langsung. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya, lahir dan batin ya. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always.